datanya, maksimalnya, minimalnya, min-nya, dan seterusnya, ya toh. Terus kemudian kita juga sudah membahas tabel-tabel normalitas, terus kemudian reliabilitas, betul ya? Sudah dipraktekkan? Sudah dipraktekkan belum? Jadi gini ya, untuk skema perkuliahan kita, itu kan kalian masih ada waktu sampai jam berapa itu ya? Ini kan jam 10 sampai jam berapa sih jadwalnya sih? Jam 10 sampai jam 12.30 ya, lama banget ya ini ya. Nah, ini kan setelah saya menjelaskan ke kalian, kan kalian sebenarnya bisa gunakan waktu ini untuk praktek ya, praktek sendiri di rumah dengan laptop masing-masing, karena kita tidak bisa tatap muka dan nggak bisa di lab ya, nggak ada lab komputernya karena kita masing-masing ada di rumah masing-masing. Jadi gunakanlah laptop kalian sendiri-sendiri untuk praktek, sehingga setelah kita setelah kita belajar gimana prosesnya, kemudian kalian bisa mempraktekkan sendiri. Dan kemudian kalau ada kendala bisa chat saya, kan gitu ya. Soalnya waktu kita sebenarnya kan panjang, 2,5 jam. Jadi ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk praktek sendiri kalian. Gitu ya, saya harap kalian mencoba mempraktekkan di rumah masing-masing ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Setelah kita kemarin, apa sih? Terakhir kita apa sih? Terakhir kita belajar apa? Masih ingat? Terakhir kita belajar apa ya? Uji normalitas, Bu. Uji normalitas sama reliabilitas ya. Buat apa sih kemarin sih uji validasi atau uji reliabilitas? Untuk apa kemarin? Untuk menguji kevalidan data, Bu. Iya, untuk menguji kevalidan data. Biasanya digunakan untuk penelitian yang sifatnya gimana? Data kuesioner, Bu. Iya, data kuesioner, karena pertanyaan-pertanyaannya kadang itu tidak valid atau jawaban-jawaban dari respondennya itu tidak valid, gitu ya. Uji normalitas maupun uji reliabilitas digunakan untuk itu ya sebenarnya ya. Ada nggak sih data-data yang dia itu aneh atau outlier ya istilahnya kalau dalam statistika itu outlier. Kenapa disebut outlier? Karena kita harus menghapus data itu ya, harus mendelete atau mengoutkan, mengeluarkan data-data yang aneh. Atau bisa jadi dengan cara mengulang kuesionernya lagi, dibagikan lagi dengan cara mengganti pertanyaan dengan pertanyaan yang lebih mudah dipahami oleh orang lain. Kadang gitu ya, itu masalah bahasa itu kadang penting juga ya. Kita membaca tulisan kita sendiri sih paham, tapi orang lain yang membaca tulisan kita belum tentu paham ya. Jadi dalam penelitian cara menulis itu juga sangat penting sekali. Gitu ya. Itu juga digunakan dalam dunia bisnis ya, namanya juga statistika bisnis ya. Ini untuk berbisnis kan kita harus ada penelitiannya juga kan. Kalau kalian masuk divisi R&D ya, Research and Development, itu pasti melakukan hal-hal ini ya. Oke, setelah kita kemarin belajar cara mendeskripsikan data, terus kemudian kita belajar lagi menguji kenormalan data, menguji kevalidan data. Nah, setelah data-data itu valid, benar, normal, barulah bisa kita masukkan ke dalam analisis regresi ini. Ya, kita akan belajar hal yang mudah ya hari ini ya. Oke, kita masuk ke analisis regresi ya, karena memang setelah UTS kita membahas regresi. Kita masuk ke ini aja, tadi saya sudah membuka apa SPSS-nya. Ada ya, saya belum menginput datanya. Kita mulai input data sama seperti kemarin ya. Open terus apa, masih ingat? File open terus Data. data. Ya lama ya, nggak muncul-muncul dia.
Sabar ini ya SPSS itu ya. Kemudian kita cari data yang mau kita gunakan, tipe filenya diubah dulu. Kita gunakan ini ya kalau nggak salah kemarin ya. Tunggu dulu ya. Iya, lama masuknya. Masuk ke sini. Oke. Ya, data sudah terinput ya, seperti data kita yang kemarin kita contohkan ya, kita gunakan untuk pelatihan ya kemarin ya. Terus kemudian hari ini kita akan belajar dua hal sebenarnya. Kita akan belajar, mana nih ya? Oh, 3 ya. Kita akan belajar koefisien determinasi. Ini saya jelaskan dulu karena ini hanya satu langkah saja, tapi kita bisa membaca tiga apa ini namanya? Tiga hasil ya. Yang pertama adalah koefisien determinasi, terus kemudian yang kedua adalah uji simultan atau uji statistik F. Kemudian yang ketiga kita akan menguji statistik T. Apa itu statistik F, statistik T? Nah, kita gunakan dulu satu langkah ya. Langkahnya sama. Ketiga hasil itu langkahnya sama. Kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Ini namanya menguji regresi ya. Kita menguji regresi itu caranya gini, analyze, regression, kemudian kita pilih linear. Kenapa linear? Karena kita menggunakannya regresi linear. Kita coba analyze, kemudian regression, kemudian linear ya. Kita pilih karena kita sekarang menggunakan regresi linear. Variabel dependentnya, mana yang dimasukkan variabel dependentnya? Mana variabel dependentnya? Y ya. Kemudian yang independen X-nya ya, ketiga-tiganya, masukkan semua aja. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, ini ya. Jadi akan muncul, nah, ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 tabel. Cuma yang paling atas ini kita nggak baca ya ini ya. Ini cuma tabel variabelnya doang. Dia variabelnya apa sih ya. Kemudian ini adalah, nah ini yang disebut dengan R-square, ini yang uji pertama tadi. Uji koefisien determinasi, mana tadi. Nah ini ya, uji koefisien determinasi. Kita akan mendapatkan tabel seperti ini. Ini tabel yang sama dengan yang di SPSS, cuma angkanya berbeda ya, karena ini contohnya menggunakan data yang berbeda juga. Nah, ini setelah muncul tabel ini, tabel yang R-square ini ya, ada R-square, ada adjusted R-square. Ini biasanya diambil yang R-square ataupun adjusted R-square-nya. Cuma kita ambil yang ini aja, yang R-square-nya ya. Kita baca ya. Sebenarnya ini R-square sama adjusted R-square ini nggak jauh berbeda ya dia ya, angkanya ya. Nah, apa sih maksud dari R-square ini? Kenapa kita harus melihat nilai R-square ini? Nah, kita lihat di PPT-nya. Apa maksud dari R-square-nya? Nah, ini sebenarnya dari tampilan output SPSS model summary, besarnya adjusted R-square adalah 0,822. Nah, ini dia yang dibaca ini ya. Kita bisa membaca yang adjusted, kita bisa membaca yang R-square ya. Biasanya nggak terlalu jauh dia. Artinya apa? Artinya variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X
X1, X2, dan X3 sebesar 82%. Dan sisanya berapa? 100% dikurangi 82% adalah 17,8%. Itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Jadi kalau kita baca di sini, di model summary ini ya, di tabel ini, tabel model summary ini kita bisa baca, misalnya kita baca yang R square aja ya, yang 0,909 ini ya. Ini artinya apa? Berarti artinya X1, X2, dan X3 itu dia secara bersama-sama, X1, X2, dan X3 itu mempengaruhi Y sebesar 90%. Ya, ini kan 90,9 ya. Kalau adjustednya 0,902, berarti 90,2%. Artinya apa? Artinya X1, X2, dan X3 itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y sebesar 90%. Sedangkan sisanya, berarti sisanya berapa persen? 10%. 10%. Ya. Semoga ini ada mahasiswa saya ya, kok kayaknya sepi sekali ya. Ini ada 10% ya, berarti 10%, yang 10%-nya berarti apa? Tadi kan X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y sebesar 90%. Sedangkan sisanya yang 10%, kenapa yang 10%? Yang 10% kenapa? Yang 10% itu apa? Dijelaskan oleh variabel yang lain. Jadi X1, X2, dan X3 itu menjelaskan atau mempengaruhi Y sebesar 90%. Nah, 10%-nya Y itu dipengaruhi oleh yang 10% itu tadi, oleh faktor lain. Faktor lainnya berapa persen? 10%. Paham nggak maksudnya? Jadi X1, X2, dan X3 itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y sebesar 90%. Sedangkan sisanya yang 10% itu Y-nya itu dijelaskan oleh faktor lain atau oleh variabel yang lain, bukan X1, X2, dan X3. Paham ya maksud dari R square ini ya? Paham enggak? Paham, Bu. Paham enggak? Oke, coba saya sampling. Saya mau nanya. Andini Rizkian Syahni. Halo, Andini? Iya, halo. Iya, coba Andini diulangi lagi, kita baca R square di sini. Ini artinya apa, Andini? X1, X2, dan X3 secara bersamaan mempengaruhi Y sebesar 90%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain sebesar 10%. Ya, sip. Oke. Ya, itu ini ya, yang pertama ya, uji yang pertama. Kita hanya satu langkah, tapi ada 3 yang bisa kita baca ya di situ ya. Semoga yang lain juga paham ya dengan uji yang pertama ini ya. Kita lihat di model summary ini. Kemudian yang kedua, atau namanya koefisien determinasi ya. R square itu koefisien determinasi. Kemudian yang kedua, kita bisa membaca uji simultan, uji signifikansi simultan atau uji F. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Nah, ini kalau tadi dikatakan bahwa secara bersama-sama itu 90% berpengaruh. Nah, benar nggak 90% berpengaruhnya? Itu kita lihat dari uji ANOVA-nya atau uji simultan F-nya. Kita lihat dari mana? Ini di tabel yang kedua ya, di uji ANOVA ini. Kita lihat di signifikansinya atau uji F-nya ya, ini uji F. Di sini ada angka F ya. Kemudian ini adalah kita lihat di uji signifikansinya. Nah, ketika angka ini adalah di bawah 0,05 atau 5%, ketika ini angkanya di bawah 0,05 atau 5%, berarti dia ini X1, X2, dan X3-nya itu signifikan berpengaruh terhadap Y. Saya ulangi lagi, ketika signifikansi dari uji ANOVA ini di bawah 0,05
atau 5%, itu artinya X1, X2, dan X3 secara bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap Y. Ya, jadi kalau tadi ini kita hanya tahu persentasenya, tapi kita nggak tahu signifikan nggak sih? Hubungannya itu signifikan nggak sih? Nah, itu kita lihat dari ininya, dari uji ANOVA-nya. Ketika dia di bawah 0,05, artinya X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Paham ya cara bacanya ya? Itu untuk uji ANOVA. Kita lihat PPT-nya coba. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini dia juga di bawah 0,05 ya. Dari uji ANOVA atau F-test didapat nilai F hitung sebesar ini. Nah, ini cara F hitungnya kita bisa mengabaikan ya, karena lebih mudahnya kita melihat ini signifikansinya. Dengan probabilitas 0,0. Karena probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel Y. Atau dapat dikatakan bahwa X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh signifikan ya harusnya ya ini ya. Signifikan terhadap Y. Itu untuk uji F-test. Kenapa sih Bu kok selalu ini kok 5%, signifikansinya kok selalu 5% atau 0,05? Ini biasanya adalah standar dari ilmu sosial. Kalau SPSS ini kan digunakan oleh ilmu sosial ya, oleh penelitian-penelitian di sosial ya, di ilmu sosial ya. Jadi kenapa kok kita 5% itu sebenarnya adalah apa ya, kayak ini loh, tingkat kesalahannya, tingkat kesalahan dari uji kita. Kenapa dipatok 5%? Yaitu sudah kesepakatan ya, kalau ilmu sosial itu 5%. Jadi kalaupun ini salah, salahnya itu 5% gitu ya. Terjadi kesalahan dalam penelitian ini itu 5%. Makanya kalau semakin tinggi, misalnya kok dia kok 0,09 gitu kan. Berarti dia kan di bawah di atas 0,05 ya, kalau 0,09. Berarti itu dia dikatakan tidak signifikan. Karena kita patokannya adalah 0,05. Tapi kalau kita patokannya adalah 10%, berarti tingkat kesalahan dari penelitian ini itu adalah 10%. Berarti ya kalau 0,09 ya berarti ya masih bisa diterima ya. Masih bisa dikatakan signifikan karena kita patokannya adalah 10% ya. Kalau tadi kan 5% ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kenapa kok 0,05 ini itu biasanya digunakan untuk ilmu sosial dan rentang kesalahannya itu yang bisa ditolerir itu segitu, 5% aja. Kecuali kalau 5% itu udah besar ya, rentang kesalahan 5% itu sebenarnya sudah besar. Kalau di ilmu non sosial eksak, kalau ilmu eksak itu justru malah harus lebih rinci ya dia ya. Nggak boleh ada kesalahan, biasanya mereka kesalahannya itu hanya 1% atau bahkan harus 0% ya, 0% ya. 0% itu ya kita nggak tahu ya, kuasa Tuhan ya, tapi kalau biasanya kalau penelitian di kedokteran kayak gitu, itu harus menggunakannya signifikansinya itu 0%, karena kita harus menjamin bahwa itu benar. Kenapa? Karena mereka kan taruhannya nyawa orang ya itu ya, kalau kedokteran ya. Jadi mereka rentang kesalahannya itu semakin tipis ya, harus mendekati 0%. Kalau yang teknik mungkin bisa 1% atau mungkin juga harus 0% ya, karena misalnya mereka membangun bangunan jembatan gitu ya. Kalau salah sedikit kan juga itu membahayakan bagi banyak orang. Jadi kalau ilmu eksak itu biasanya rentang signifikansinya itu dia lebih rendah daripada ilmu sosial. Kalau ilmu sosial kenapa kok tinggi? Emangnya kita boleh-boleh salah, Bu? Enggak juga. Kenapa kok tinggi rentang tolerir untuk kesalahannya? Karena yang namanya sosial itu beda ya dengan eksak ya. Kalau sosial itu lebih fleksibel, lebih mudah berubah, ya toh, dan lebih banyak faktor yang akan mempengaruhi yang lainnya. Misalnya kita mau menghitung luas bangunan,
sama kita menghitung kepuasan seseorang. Itu kan berbeda ya. Kita nggak tahu ya, orang itu sekarang puas, besok nggak puas juga bisa. 1 jam kemudian dia nggak puas juga bisa. Ya toh, itu karena gitu ya, kalau ilmu sosial itu lebih fleksibel dan dia lebih banyak banget yang mempengaruhi kesalahannya. Gitu ya, sehingga dia rentang kesalahannya itu lebih ditolerirnya itu lebih tinggi, yaitu 5%. Tapi kalau ilmu eksak enggak ya, dia rendah sekali ya. Dan 5% itu udah tinggi ya, jadi kalian jangan menggunakan patokan yang 10% ya. Pakai patokan yang 5% saja. Gitu ya. Oke, itu untuk uji F. Nanti kalian bisa praktekkan ya. Kemudian yang ketiga adalah uji T. Uji signifikansi T. Nah, ini adalah yang akan kalian baca di kesimpulan nanti ya, di pertemuan terakhir kalau nggak salah ya. Ini berkaitan juga dengan uji statistik T ini. Apa sih yang dibaca dari uji statistik T? Kita kembali ke SPSS. Kalau uji ANOVA tadi yang dibaca adalah signifikansinya. Kemudian kalau di ini tabel terakhir ya, yang dibaca adalah uji T-nya. Ya. Tabel yang ini, tabel yang terakhir ya yang dibaca ya. Kita lihat cara membacanya gimana sih? Dari ketiga variabel independen yang X tadi ya, yang dimasukkan dalam model regresi, variabel X1 tidak signifikan. Yang pertama kita lihat adalah signifikansinya dulu. Kalau ini di dalam contohnya ya, di PPT ya, dia X1 tidak signifikan. Kenapa dia tidak signifikan X1-nya? Ada yang tahu? Lebih dari 0,05, Bu. Yes, pintar ya. Jadi lebih dari 0,05. Kita lihat signifikansinya. Berarti dia tidak signifikan. Dia dikatakan tidak berpengaruh terhadap Y. X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Sedangkan X2 dia signifikan ya, di bawah 0,05 ya. Sedangkan X2 dan X3 signifikan pada 0,05. Karena dia di bawah 0,05 berarti X2 dan X3 itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Oke ya. Kemudian tidak hanya signifikansinya saja yang akan dinilai, yang akan kita baca tidak hanya signifikansinya, tapi juga apa nih ya, betanya. Nah, betanya ya ini ya, betanya. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam model penelitian kita atau yang dinamakan model regresi, itu seperti ini modelnya. Nah, jadi kalau orang statistik ditanya model penelitiannya kayak gimana? Nah, ini yang namanya model penelitian. Y sama dengan 4,746 plus seterusnya. Caranya gimana? Caranya gampang, kita ambil aja apa nih ya, betanya ya. Betanya. Nah, ini ya betanya kita masukkan. Y sama dengan konstantanya berapa? Ini ya konstanta ya. Konstantanya berapa? Oh, 4,7. Masukkan aja. Terus kemudian X1-nya berapa? Oh, 0,002. Masukkan aja. Terus kemudian X2-nya berapa? Oh, minus 0,289. Ingat kalau dia konstantanya atau betanya ini dia minus, di sini minus ya. Kelihatan ya di kalian ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Kalau ini minus, kita tetap tulis minus ya. Jangan ditulis plus ya. Iya. Bentar ya. Nggak respon. Oke. Kalau yang X3 ini juga sama, minus ya dia ya. Minus 0,04. Kita masukkan juga minus. Yang ada di sini, di modelnya kita masukkan minus juga. Jangan ditulis plus semua. Kenapa? Karena plus minus ini itu ada artinya. Oke ya, kita baca ya satu persatu ya. Konstanta sebesar 4,76 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata variabel Y-nya itu adalah 4,7. Jadi kalau X1, X2, dan X3-nya itu konstan nilainya tetap ya, atau nilainya 0 atau nilainya tetap ya, tidak ada perubahan dari X1, X2, dan X3, nilai Y-nya itu adalah 4. Tergantung Y-nya apa, kita sudah bahas ya.
contoh-contoh X dan Y-nya ya kemarin ya. Berarti nilai Y-nya itu tetap 4,7 jika X1, X2, dan X3-nya itu konstan. Kemudian yang X1 kalau dibaca gimana? Tadi kita sudah membaca ya bahwa X1 itu tidak berpengaruh ya. Berpengaruh atau tidak berpengaruh tadi? Tidak. Tidak, Ibu. Tidak ya. Dia tidak berpengaruh terhadap Y. Jadi X1 kalau dibaca, kalau kalian mau membaca X1 ya, X1 itu tidak berpengaruh terhadap Y. Kenapa kok tidak berpengaruh terhadap Y tadi? Karena nilai signifikannya kurang dari 0. Kurang dari 0,05. Ya, jadi signifikansinya lebih dari 0,05 sehingga dia dikatakan tidak berpengaruh. Nah, kalau mau baca X2, karena X2 tadi signifikan berpengaruh, ya, signifikansinya ada di bawah 0,05, berarti dia berpengaruh. Berarti kita baca koefisien regresi X2 sebesar 0,289 menyatakan bahwa setiap penambahan X2 sebesar 1 akan menurunkan Y sebesar 0,289. Jadi saya ulangi lagi, ini kan tandanya minus ya. Artinya apa? Artinya ketika ada penambahan X2 sebesar 1, X2-nya nambah 1, Y-nya akan berkurang 0,28. Sekali lagi, jika X-nya itu bertambah, X2 itu bertambah 1, maka Y akan berkurang sebanyak 0,28. Yang X3 juga gitu. Ada yang mau membaca X3 berarti gimana? Jika X3 bertambah sebesar 1, maka Y mengalami turun sebesar 0,04. iya, Y akan turun sebesar 0,04. Ya, itu fungsinya tanda ya. Tandanya plus atau minus. Coba kalau misalnya ini adalah plus, X2 adalah plus 0,289, bacanya gimana ya? Bacanya gimana ya? Coba saya mau nanya Fatur Rozi. Halo Fatur. Iya, Bu. Iya. Fatur, kalau misalnya ini plus, bacanya gimana kira-kira, Tur? Yang X2-nya plus. Jika X2 sebesar 0,289 menyatakan bahwa setiap penambahan X2 sebesar 1 akan menaikkan Y sebesar 0,89. 289. Ya, gitu ya. Jadi untuk plus minusnya paham ya. Kalau minus berarti jika X-nya nambah, Y-nya akan berkurang. Tapi kalau ini plus, jika X-nya bertambah, Y-nya juga akan bertambah. Mudah sekali ya, gampang banget ya ini ya. Nah, itu adalah uji kita, pertemuan kita yang keberapa ini ya. Tentang koefisien determinasi, tadi ini di R², terus kemudian uji ANOVA, signifikansinya secara bersama-sama berpengaruh atau tidak, kemudian t-test. T-test ini tuh tujuannya, ini ya yang terakhir ini t-test ya, yang kita bahas tadi itu ya. Kalau F² atau, kalau uji ANOVA, uji signifikansi F, itu kan digunakan untuk menguji secara bersama-sama ya. X1, X2, dan X3 itu secara bersama-sama berpengaruh signifikan nggak sih gitu ya. Terus kemudian kalau uji T itu untuk menguji per variabelnya, ya per variabelnya, diuji per variabelnya. Kalau ANOVA itu bersama-sama, kalau uji T tes itu per variabelnya. Berpengaruh signifikan nggak sih? Bisa jadi ANOVA-nya itu dia berpengaruh signifikan semua, secara bersama-sama berpengaruh signifikan, tapi ternyata ketika kita uji T tes itu ternyata tidak ada yang signifikan. Bisa nggak? Bisa. Apa yang terjadi? Berarti data kita salah. Berarti data kita ada penyakitnya. Kalau ada penyakit gimana? Harus disembuhkan. Biasanya penyembuhannya dengan membuang data-data yang aneh, ya. Membuang data-data yang tidak valid. Kenapa kok kita pertama menguji kevalitan dulu, kita menguji kenormalan data dulu, ya untuk ini gitu loh.
untuk ini. Karena kalau kita datanya tidak lulus uji-uji itu, di sini akan aneh nanti cara bacanya. Nah, di pertemuan minggu depan kita akan belajar ada pemeriksaan ya, pemeriksaan data melalui uji yang namanya uji asumsi klasik. Nanti agak ini sih, itu agak susah ya, caranya agak susah, nggak apa-apa kita belajar minggu depan ya untuk uji asumsi klasiknya. Jadi untuk supaya kita membacanya ini, kesimpulannya ini, nanti di kesimpulan cara bacanya sama dengan T-test ini tadi, cuma kita harus melalui uji-uji dulu supaya hasil dari T-test dan F-test ini tuh benar-benar data yang betul dan bisa kita ambil kesimpulannya gitu loh, bisa kita pertanggungjawabkan hasilnya. Gitu ya. Kalau ini kan kita masih belum tahu nih, ada penyakit nggak sih di dalam asumsi klasik karena kita belum menguji ya. Kita belajar dulu gimana caranya menguji regresinya dengan cara uji koefisien determinasi, uji ANOVA, dan uji T-test. Oke gitu ya, silahkan setelah ini kalian coba sendiri. Kalau ada kesulitan silahkan chat saya atau tidak paham ya chat saya. Oh ya, coba ini dong kita mau membaca ini. Ada yang mau membaca ini? Tadi kan kita baru membaca yang di PPT ya, yang di SPSS belum ya? Ada yang mau coba membaca uji T di SPSS? Sebutkan nama. Sama loh dengan tadi loh caranya. Saya nggak nunjuk. Yuk siapa? Saya, Ibu. Siapa ya? Iya. Suara lembut. Saya Yahana, Bu, mau mencoba untuk menjelaskan. Yahana. Ya. Jadi, Oke, ya. untuk nilai X1 karena dengan nilai signifikan 0,728 menunjukkan bahwa X1 memiliki pengaruh yang signifikan karena yang tidak signifikan karena nilainya lebih dari 0,05. Kemudian untuk yang X2 nilai yang menunjukkan 0,00. Konstantanya dulu dong sebelum ke X. Tadi gimana konstanta? Nih konstanta. Jika X1, X2, dan X3-nya tetap, maka nilai Y adalah berapa? Adalah 5,343. Ya, coba diulangi lagi tadi, gimana? Jika konstanta X1, X2, dan X3 tetap, maka nilai Y adalah tetap sebesar 5,343. Ya, terus X1 tadi sudah ya, tidak berpengaruh ya. Kemudian X2. Untuk nilai signifikansi X2 yaitu sebesar 0,00 berarti menunjukkan bahwa koefisien X2 memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai tersebut kurang dari 0,05. Terus? Sementara untuk X3 dengan nilai signifikan 0,00 juga menunjukkan bahwa variabel X3 tersebut memiliki pengaruh yang signifikan karena nilainya kurang dari 0,05. Terus? Betanya belum dibaca. Ketika X1 X1 nggak dibaca ya karena dia tidak signifikan ya. Oh iya. Berarti dibacanya kan X1 tidak signifikan terhadap Y, kan gitu ya bacaannya ya. Terus X2-nya karena dia signifikan berarti harus baca petanya, gimana? Untuk X2, karena nilai X2 signifikan, ketika nilai dari X2 itu bertambah 1, maka akan berkurang sebesar menurunkan nilai Y sebesar
0,285. Ya, terus? Terus untuk yang X3, ketika nilai dari X3 bertambah 1, maka akan menurunkan nilai dari Y sebesar 0,36. 0,036. Oke, thank you ya Hana. Iya, semoga yang lain paham ya materi kita hari ini dan bisa cara membacanya mulai dari R-square, uji signifikan, sampai uji t-test ya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita akhiri dan kalian mencoba ya di rumah ya, mencoba ya wajib ya ini ya. Gimana? Adakah pertanyaan? Gak ada? Saya Bu izin bertanya. Oh iya, silakan. Tadi kan Ibu bilang kalau datanya itu pakai regresi linear ya. Nah, gimana caranya kita tahu datanya itu pakai regresi yang linear, Bu? Terima kasih. Oke, regresi linear itu apa sih? Ini namanya regresi linear. Ini namanya regresi linear. Ya, jadi dia itu regresi linear itu apa? Regresi linear itu ketika kita mau meneliti yang pengaruh dari variabel apa? X itu variabel apa? Variabel independen terhadap variabel dependent. Itu namanya uji analisis regresi linear. Sebenarnya banyak sekali ya kalau kalian belajar jenis-jenis uji itu banyak sekali, tidak hanya regresi, tapi ini yang biasanya paling sering digunakan dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah bisnis. Karena mau apa? Mau melihat suatu pengaruh ya. Yang namanya analisis regresi linear itu kita mau melihat suatu pengaruh antara variabel X atau variabel independen ke variabel dependent atau variabel Y-nya. Jadi ketika kita mau meneliti itu kita gunakan analisis regresi linear, gitu ya. Siapa tadi ya yang bertanya ya? Ya, terima kasih Bu. Adinda Bunga. Betul ya, Adinda Bunga ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Karena kita memang mengujinya regresi linear ya, dengan penelitian yang seperti itu bentuknya. Variabel X terhadap variabel Y-nya. Cukup ya? Oke, kalau cukup kita bisa akhiri dan kalian bisa mencoba. Datanya sudah pernah saya berikan ya di Teams ini untuk input ke SPSS dan kalian bisa mencobanya. Kalau tidak ada pertanyaan, selamat beribadah puasa bagi yang menjalankannya. Kita akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.